Pagi itu, udara di kontrakan sempit di pinggiran kota terasa lebih dingin dari biasanya. Galih berdiri di dapur kecil yang pengap, mengaduk nasi goreng dengan bumbu seadanya. Aroma bawang putih goreng yang biasanya menggugah selera, kini terasa hambar. Sudah 3 bulan sejak perusahaan otomotif tempatnya bekerja melakukan PHK besar-besaran, dan bisnis catering kecil yang ia rintis dengan sisa tabungannya baru saja gulung tikar karena ditipu rekan bisnis. Sarapan dulu, Kir, ucap Galih lembut saat melihat Kirana, istrinya, keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan riasan wajah yang tebal. Tidak seperti biasanya, Kirana tidak mengenakan seragam kantornya yang lama. Ia memakai gaun baru yang tampak mahal. Kirana tidak duduk. Ia hanya berdiri di ambang pintu dapur, memandang meja makan kayu yang goyah itu dengan tatapan jijik. Simpan saja nasi gorengmu itu, Mas. Aku sudah muak makan nasi dan garam setiap hari. Galih tertegun, tangannya yang memegang sudit gemetar. Aku tahu ini sulit, tapi aku sedang berusaha, Kir. Aku baru saja melamar ke 3 tempat kemarin. Brak. Kirana melemparkan sebuah map coklat ke atas meja, tepat di samping piring nasi goreng Galih. Berhenti bermimpi, Galih. Usahamu itu tidak akan pernah cukup. Aku sudah tidak bisa lagi hidup di lubang tikus ini. Aku butuh kepastian, bukan janji-janji manis pria pengangguran. Galih perlahan meletakkan suditnya. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Surat permohonan cerai. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kir, apa ini? Hanya karena aku sedang di bawah, kamu mau menyerah? Kita sudah 5 tahun menikah. Kirana tertawa sinis, tawa yang belum pernah Galih dengar sebelumnya, dingin dan menusuk. 5 tahun yang sia-sia. Lihat dirimu sekarang, hanya pria yang bisa memasak nasi goreng murah. Di luar sana, ada pria yang bisa memberiku dunia tanpa harus menunggu aku menangis minta uang belanja. Siapa? Wisnu? Tanya Galih dengan suara parau. Ia teringat nama rekan kerja Kirana yang belakangan ini sering mengantar istrinya pulang dengan mobil sedan mewah. Ya, Wisnu. Dia sukses, dia mapan, dan yang paling penting, dia menghargai kecantikanku dengan barang-barang yang tidak akan sanggup kamu beli meski kamu bekerja seumur hidup. Kirana melangkah maju, menatap mata Galih dengan tajam. Jangan salahkan aku, Mas. Salahkan dirimu yang tidak berguna. Tanda tangani itu, dan biarkan aku pergi menuju kehidupan yang layak. Galih menatap istrinya, wanita yang dulu berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka. Kini, di hadapan kemiskinan, janji itu menguap seperti asap dapur. Harga diri Galih hancur berkeping-keping, namun di tengah perih itu, sesuatu dalam dirinya mulai mengeras. Kalau itu maumu, suara Galih kini rendah dan sangat tenang, ketenangan yang menakutkan. Pergilah. Tapi ingat satu hal, Kirana, suatu saat nanti, kamu akan sadar bahwa harta bisa dicari, tapi pria yang tulus tidak akan datang 2 kali. Kirana hanya mendengus meremehkan, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Galih yang berdiri sendirian di tengah kepulan asap nasi gorengnya yang kini telah dingin. Asap nasi goreng masih tipis menggantung di udara dapur, tapi kehangatan di rumah itu sudah mati total. Galih masih mematung, menatap surat cerai itu seolah-olah kertas putih itu adalah surat kematian bagi harga dirinya. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Suara klakson mobil yang nyaring dan arogan dari depan kontrakan tiba-tiba memecah suasana, merobek sisa keberanian yang coba Galih kumpulkan. Dengar itu? Itu Wisnu. Dia sudah datang untuk menjemputku. Suara Kirana terdengar dari kamar, ketus dan tidak sabaran. Ia keluar dengan sebuah koper besar yang ternyata sudah ia siapkan diam-diam di bawah ranjang selama ini. Dan satu lagi, Mas. Kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Aku sudah membayar sisa sewa kontrakan ini dengan uang Wisnu, jadi secara hukum, kamu tidak punya hak lagi di sini. Galih terperangah, matanya membelalak tak percaya. Sekarang? Ini bahkan belum jam 8 pagi, Kirana. Aku bahkan belum membereskan pakaianku. Pakaian apa yang mau kamu bawa? Baju-baju loakmu itu. Kirana mencibir sambil melempar sebuah tas ransel butut ke arah dada Galih. Masukkan apa yang bisa masuk, sisanya akan aku buang ke tempat sampah. Aku tidak mau ada jejak kemiskinanmu tertinggal di sini. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Wisnu melangkah masuk dengan langkah angkuh. Setelan jasnya berkilat, dan aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan sempit itu,
menyingkirkan bau masakan Galih yang sederhana. Wisnu menatap sekeliling dengan senyum meremehkan, lalu pandangannya jatuh pada Galih. "Jadi, ini pria yang kamu ceritakan itu, Kir." Wisnu tertawa kecil sambil merangkul pinggang Kirana dengan posesif tepat di depan mata Galih. "Sabar ya, Galih. Hidup memang keras bagi orang yang tidak punya koneksi dan ambisi. Kirana terlalu cantik untuk layu di tempat kumuh seperti ini." Galih mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya mendidih di ubun-ubun, tapi ia tahu kekerasan hanya akan membuatnya terlihat semakin rendah. Ia menatap Kirana, mencari sisa-sisa wanita lembut yang dulu berjanji akan menemaninya berjuang dari nol, namun yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang penuh kebencian. Wisnu mengeluarkan dompet kulitnya, menarik beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu menjatuhkannya begitu saja ke lantai, tepat di depan kaki Galih yang hanya beralaskan sandal jepit. "Ini untuk ongkos ojek dan mungkin untuk makan siangmu. Anggap saja ini uang tips karena sudah menjaga Kirana selama ini untukku. Sekarang, silakan keluar." Dada Galih sesak, tenggorokannya terasa panas, tapi ia menolak untuk meneteskan air mata di depan manusia-manusia ini. Dengan gerakan lambat yang penuh martabat, ia menyampirkan ranselnya, melewati uang-uang di lantai itu tanpa melirik sedikitpun. Saat ia melangkah keluar, beberapa tetangga sudah berdiri di depan rumah, menonton adegan memilukan itu dengan tatapan kasihan yang menghakimi. Galih menaiki motor tuanya yang batuk-batuk saat dinyalakan. Lewat kaca spion yang retak, ia melihat Kirana masuk ke dalam mobil mewah Wisnu sambil tertawa manja. Di detik itulah, hati Galih yang hancur mulai membeku menjadi tekad yang sekeras baja. Ia bersumpah, hari ini adalah terakhir kalinya ia dipandang sebelah mata. Deru motor tua itu seolah meratapi nasib tuannya. Galih terus memacu kendaraannya tanpa arah, menjauh dari lingkungan kontrakan yang kini telah merampas semua harga dirinya. Setiap jengkal aspal yang ia lalui terasa seperti langkah menjauh dari kehidupan lamanya yang hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus kemana, orang tuanya sudah tiada, dan teman-temannya menjauh sejak ia jatuh miskin. Langit tiba-tiba tumpah. Hujan deras mengguyur bumi tanpa ampun, seolah alam ingin ikut mencuci sisa-sisa penghinaan Wisnu dari tubuh Galih. Di tengah derasnya hujan, motor tuanya mulai terbatuk-batuk, mengeluarkan suara kasar, lalu mati total tepat di bawah jembatan layang yang sepi. Galih mencoba mengengkol berulang kali hingga kakinya pegal, namun besi tua itu tetap membisu. Ia terduduk di samping motornya, membiarkan tubuhnya basah kuyup, membiarkan dingin menusuk hingga ke tulang. Sambil menggigil, Galih merogoh ponselnya dari saku celana yang lembab. Sebuah notifikasi media sosial muncul. Jantungnya berdenyut nyeri saat melihat nama Kirana di sana. Baru 2 jam setelah pengusiran itu, Kirana sudah mengunggah foto baru. Di sana, di balik layar kaca ponsel yang retak, Kirana tampak tertawa bahagia di dalam restoran mewah yang berkilau, memegang gelas kristal dengan tangan yang digenggam erat oleh Wisnu. Keterangan fotonya tertulis, "Akhirnya bebas dari beban hidup yang menghambat langkahku. Saatnya terbang lebih tinggi." Kata-kata, "bebas dari beban," itu menghantam dada Galih lebih keras daripada tamparan Kirana tadi pagi. Selama 5 tahun ia bekerja banting tulang, menahan lapar agar Kirana bisa makan enak, ternyata ia hanyalah dianggap sebuah beban. Air mata Galih luruh, menyatu dengan air hujan di pipinya. Ia bukan menangis karena kehilangan wanita itu, tapi ia menangis karena meratapi betapa rendahnya ia membiarkan dirinya diinjak-injak demi cinta yang salah. Dengan tangan gemetar karena kedinginan dan amarah, Galih melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah berani ia lakukan. Ia menekan tombol blokir pada kontak Kirana. Ia menghapus semua foto kenangan mereka tanpa sisa. Ia mematikan ponselnya, lalu menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kini berubah tajam. Malam itu, Galih berakhir di sebuah gudang kecil milik seorang teman lama yang masih mau menolongnya. Di ruangan sempit yang berbau kayu tua itu, ia membongkar tas ranselnya. Ia mengambil sebuah buku catatan kumal yang berisi rancangan sistem logistik digital yang pernah ia buat sebelum ia menyerah pada keadaan. Dengan napas yang mulai tenang namun penuh tekad, Galih berbisik pada kegelapan. "Kirana, terima kasih sudah membuangku. Karena hari ini, kamu baru saja melepaskan singa yang akan menghancurkan kesombonganmu." Gema bisikan Galih di dalam gudang sunyi itu seolah menjadi sumpah yang tertulis di langit malam. Di ruangan sempit yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt yang berkedip redup, Galih memulai babak baru hidupnya. Tidak ada lagi air mata,
Yang tersisa hanyalah ambisi yang dingin. Ia membuka laptop tuanya yang sudah lambat, jemarinya yang kasar mulai menari di atas touch yang pudar, menghidupkan kembali rancangan sistem distribusi logistik yang dulu sempat ia lupakan karena terlalu sibuk menyenangkan Kirana. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang dinikmati Galih. Ia bertahan hidup dengan mie instan mentah dan air keran demi menghemat sisa uang di kantongnya. Saat malam tiba dan punggungnya terasa seakan mau patah, bayangan tawa meremehkan Wisnu dan tatapan jijik Kirana muncul sebagai bahan bakar. Galih tidak sedang membangun aplikasi biasa, ia sedang membangun sebuah senjata untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang yang menganggapnya sampah. Namun, dunia nyata tidak pernah semudah cerita dongeng. Galih mendatangi belasan UMKM di pasar tradisional, menawarkan sistem pengiriman barangnya yang lebih efisien. Ia ditolak, diusir, bahkan ditertawakan. Sistem apa ini? Kami lebih percaya kurir biasa daripada aplikasi dari pria yang bajunya saja sudah kumal begini, cetus seorang pedagang grosir sambil mengibaskan tangan, mengusir Galih seperti lalat. Luka di hati Galih kembali berdenyut, tapi ia tidak menyerah. Ia memperbaiki penampilannya sesederhana mungkin, mencuci satu-satunya kemeja yang ia punya setiap malam. Hingga suatu sore, keberuntungan mulai meliriknya. Ia bertemu dengan Pak Surya, seorang pemilik usaha tekstil yang sedang pusing karena banyak barangnya yang hilang di jalan dan ongkos kirim yang mencekik. Beri saya waktu 3 hari, Pak. Jika sistem saya tidak bisa memotong biaya kirim Anda hingga 30%, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu Anda lagi, ucap Galih dengan tatapan mata yang begitu tajam dan penuh keyakinan. Pak Surya, yang melihat kilat berbeda di mata pemuda itu, akhirnya luluh dan memberikan satu kesempatan kecil. 3 hari itu, Galih hampir tidak tidur. Ia mengawasi setiap pergerakan barang secara manual melalui sistem buatannya, memastikan tidak ada 1 senti pun celah kesalahan. Di hari ketiga, Pak Surya tercengang melihat laporan efisiensi yang luar biasa. Itulah titik balik pertama. Galih mendapatkan kontrak pertamanya. Saat ia menggenggam lembaran cek pertama yang nilainya belum seberapa, Galih menatap ke arah pusat kota, ke arah gedung-gedung mewah tempat Kirana dan Wisnu mungkin sedang berpesta. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan ancaman. 1 langkah kecil sudah ia ambil, dan ia tidak akan berhenti sampai dunia bertekuk lutut di depannya. Senyum tipis Galih di malam itu adalah awal dari badai yang tidak pernah dibayangkan oleh Kirana. 6 bulan berlalu dengan kecepatan yang mengerikan bagi mereka yang sedang berjuang, sekaligus terasa sangat lambat bagi mereka yang sedang terjatuh. Gudang pengap milik temannya kini telah berubah menjadi kantor kecil yang rapi dengan papan nama G-Logistics, yang mulai dikenal di kalangan pelaku UMKM. Galih tidak lagi memakai sandal jepit. Langkahnya kini mantap dengan sepatu pantofel kulit, dan sorot matanya yang dulu penuh kehangatan, kini tertutup oleh dinginnya profesionalisme. Namun, di sudut lain kota, di sebuah apartemen mewah yang dulu dibanggakan Kirana, suasananya jauh dari kata damai. Kirana duduk di meja riasnya, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan bedak tebal. Kehidupan, terbang tinggi, yang ia impikan ternyata hanyalah sebuah sangkar emas yang mulai berkarat. Wisnu, pria yang ia anggap pahlawan, ternyata memiliki sisi gelap yang tertutup rapat oleh gaya hidup mewahnya. Ia adalah seorang pecandu judi kelas berat. Mana lagi uangmu, Kir? Aku tahu kamu baru gajian. Bentakan Wisnu menggema, memecah kesunyian kamar. Mas, itu uang untuk bayar cicilan mobil yang kamu pakai. Kita sudah nunggak 2 bulan. Jawab Kirana dengan suara bergetar. Ia tidak lagi melihat Wisnu sebagai pria mapan yang mempesona, melainkan sosok temperamental yang selalu menuntut. Wisnu tertawa sinis, langkahnya gontai mendekati Kirana. Ia mencengkeram bahu Kirana dengan kasar, hingga wanita itu meringis kesakitan. Jangan berani mengguruiku. Kalau bukan karena aku, kamu masih makan nasi garam dengan kurir miskin itu di kontrakan kumuh. Kamu beruntung aku mau menampung wanita matre sepertimu. Kata-kata itu menghantam jantung Kirana lebih sakit daripada tamparan fisik. Ia teringat Galih. Pria yang dulu selalu menyiapkan sarapan untuknya, yang tetap memuji kecantikannya meski ia hanya memakai daster kusam, dan yang tak pernah sekalipun meninggikan suara meski sedang sangat lelah. Kirana mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia telah membuang berlian asli demi sebuah bongkahan kaca yang tajam dan melukai. Malam itu, saat Wisnu pergi entah kemana, Kirana iseng membuka internet untuk mencari lowongan kerja sampingan demi menutupi hutang-hutangnya. Matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah artikel bisnis yang sedang viral dengan judul,
G-Logistics, startup pengiriman baru yang mengguncang pasar, dipimpin oleh CEO muda misterius. Ada sebuah foto kecil di sana. Seorang pria tampak membelakangi kamera, berdiri di depan barisan truk baru. Meski hanya tampak punggung, Kirana mengenal postur itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin, bisiknya dengan bibir pucat. Itu tidak mungkin, Galih. Nama, G-Logistics, terus berputar di kepala Kirana seperti kaset rusak, menciptakan debar jantung yang tak menentu antara rasa tidak percaya dan ketakutan yang mendalam. Pagi itu, di kantor administrasinya yang pengap, nasib seolah sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukannya. Bosnya melangkah mendekat dengan wajah tegang, melemparkan sebuah map biru ke atas meja Kirana. Kirana, segera antarkan dokumen kontrak ini ke kantor pusat G-Logistics di kawasan bisnis utama. Mereka baru saja setuju bekerja sama dengan kita, dan ini kesempatan besar. Pastikan dokumen ini sampai ke tangan asisten CEO secara langsung. Perintah bosnya tanpa bisa dibantah. Perjalanan menuju gedung pencakar langit itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan bagi Kirana. Di dalam taksi, ia terus merapikan rambutnya yang kusut dan memoles lipstik untuk menutupi bibirnya yang pucat karena kurang tidur menghadapi amukan Wisnu semalam. Ia menatap bayangannya di kaca jendela, wajahnya tampak kuyu, jauh dari kesan wanita kelas atas yang dulu ia mimpikan saat meninggalkan Galih. Begitu memasuki lobi G-Logistics, Kirana merasa seperti butiran debu di tengah kemewahan. Lantai marmer yang berkilau, aromaterapi yang menenangkan, dan deretan staf yang bergerak dengan efisiensi tinggi membuatnya menciut. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti total tepat di depan dinding utama lobi. Di sana, terpampang sebuah potret besar dalam bingkai emas. Kali ini bukan foto dari belakang. Itu adalah foto Galih yang berdiri tegak dengan setelan jas custom made yang sangat pas di tubuhnya. Ia tersenyum tipis, namun tatapannya tajam dan penuh wibawa, memancarkan aura kepemimpinan yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. Di bawah foto itu tertulis dengan huruf timbul yang elegan, Galih Aditama, founder CEO. Mbak, ada yang bisa dibantu? Suara resepsionis membuyarkan lamunan pahit Kirana. Saya ingin mengantar dokumen untuk asisten CEO, jawab Kirana dengan suara yang hampir hilang. Tangannya gemetar hebat saat menyerahkan map biru itu. Tepat pada detik itu, pintu lift eksekutif di belakang meja resepsionis terbuka dengan bunyi denting yang elegan. Sekelompok pria berpakaian rapi keluar sambil berdiskusi serius, dan di tengah-tengah mereka, berdirilah sosok yang kini menjadi pusat semesta bagi Kirana. Galih melangkah dengan langkah mantap, sedang mendengarkan laporan dari asisten pribadinya. Kirana terpaku, kakinya seolah tertanam di lantai marmer. Ia ingin bersembunyi, tapi matanya tak bisa lepas dari pria yang dulu ia hina sebagai pria nasi goreng. Tiba-tiba, perhatian Galih teralihkan. Pandangannya bergeser dan mendarat tepat pada wajah Kirana yang berdiri kaku di balik meja resepsionis. Dunia seolah berhenti berputar. Kirana menahan napas, menunggu sebuah ledakan amarah atau sapaan sinis. Namun, Galih hanya menatapnya selama 2 detik dengan tatapan datar yang kosong, seolah-olah Kirana hanyalah orang asing yang kebetulan lewat. Tanpa sepatah kata pun, tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Galih kembali memalingkan wajah dan melanjutkan langkahnya keluar gedung menuju mobil mewah yang sudah menunggu di lobi. Pengabaian itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan paling keras yang pernah Kirana terima. Tatapan Galih yang dingin dan kosong itu terus menghantui Kirana di sepanjang jalan pulang, terasa lebih tajam daripada belati manapun. Ia melangkah keluar dari gedung pencakar langit itu dengan kaki lemas, merasa seolah jiwanya telah tercabut dari raga. Ia sebenarnya berharap ada kemarahan atau caci maki di mata Galih, karena kemarahan berarti masih ada rasa yang tersisa. Namun, kehampaan itu menunjukkan satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kirana benar-benar sudah dianggap mati dalam hidup Galih. Sesampainya di apartemen, kenyataan pahit menyambutnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Pintu depan terbuka paksa, dan barang-barang miliknya berserakan di lantai seperti sampah. Wisnu duduk di pojok ruangan dengan wajah babak belur dan napas tersengal. Debt collector baru saja pergi setelah menyita sisa perhiasan terakhir Kirana dan satu-satunya televisi yang mereka miliki. Mana uangnya? Kamu sudah dapat pinjaman dari kantormu, bentak Wisnu tanpa mempedulikan wajah pucat istrinya. Suaranya serak, namun tetap penuh tuntutan yang egois. Kirana hanya bisa menggeleng pelan sambil terisak. Aku tidak bisa, Wisnu. Semuanya hancur.
Perusahaan itu milik Galih. Mas Galih yang dulu aku buang. Apa? Galih si kurir itu. Wisnu tertawa getir, lalu berdiri dan mencengkeram bahu Kirana hingga wanita itu meringis. Kalau begitu, gunakan kecantikanmu. Temui dia, minta maaf, merangkak di kakinya kalau perlu. Dia pasti masih punya perasaan padamu. Kita butuh uang itu untuk membayar hutang judiku sebelum mereka membunuhku. Di tengah rasa sakit dan ketakutan akan ancaman Wisnu, pikiran Kirana kembali pada sosok Galih yang begitu berwibawa di lobi tadi. Dengan tangan gemetar di tengah malam, ia mengambil ponselnya yang retak. Ia mencoba mencari nomor Galih yang lama, namun hanya ada nada sibuk yang datar, ia masih diblokir. Ia mencoba mencari akun media sosial pria itu, namun semua pintu digital seolah tertutup rapat bagi seorang Kirana. Dalam keputusasaan yang memuncak, Kirana membuka akun profesional LinkedIn miliknya. Ia mengetik nama, Galih Aditama, dan mengirimkan sebuah pesan panjang yang dibasahi air mata. Ia menceritakan penderitaannya, memohon maaf atas segala penghinaannya dulu, dan memohon untuk bisa bertemu, meski hanya 5 menit. Mas, aku benar-benar menyesal. Wisnu menyiksaku. Aku terjebak dalam hutang. Tolong aku, Mas. Aku masih ingat kenangan kita dulu. Tulisnya dengan jempol yang gemetar. Kirana terjaga semalaman, menatap layar ponsel setiap detiknya hingga matanya perih. Hingga sebuah notifikasi muncul pada jam 2 pagi. Bukan dari Galih, melainkan dari akun asisten pribadi G-Logistics. Pesan Anda telah ditinjau. Bapak Galih Aditama tidak menerima segala bentuk komunikasi pribadi dari masa lalunya. Harap tidak menghubungi lagi, atau divisi hukum kami akan menindaklanjuti ini sebagai tindakan pelecehan terhadap pimpinan kami. Kirana menjatuhkan ponselnya ke lantai yang dingin. Di kegelapan kamar yang pengap, ia akhirnya menyadari bahwa pintu yang dulu ia banting dengan begitu angkuh, kini telah digembok rapat dari dalam oleh pria yang dulu pernah sangat mencintainya. Pesan penolakan yang dingin dari asisten Galih bukan hanya mengunci pintu hati pria itu, tetapi juga meledakkan sisa kewarasan di dalam apartemen yang kini terasa seperti penjara bagi Kirana. Wisnu, yang melihat Kirana menangis bersimpuh di lantai, tidak sedikit pun menunjukkan empati. Baginya, tangisan Kirana adalah bukti kegagalan. Dengan mata merah karena kurang tidur dan pengaruh alkohol, Wisnu menyambar ponsel Kirana, membaca pesan penolakan itu, lalu meludah ke lantai. Dasar tidak berguna. Kalau kamu tidak bisa membujuknya dengan air mata, maka aku yang akan menggunakan cara laki-laki, geram Wisnu. Ia tidak percaya bahwa Galih si kurir benar-benar telah berubah menjadi raksasa bisnis. Dalam otaknya yang licik, ia mengira Galih hanyalah beruntung dan pasti memiliki rahasia kotor yang bisa ia jadikan alat pemerasan. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang dipaksakan dan setelan jas yang sudah mulai kusut, Wisnu nekat mendatangi kantor pusat G-Logistics. Ia mengabaikan peringatan keamanan di lobi, berteriak-teriak menyebut nama Galih dan mengklaim dirinya sebagai saudara lama, sang CEO. Kegaduhan itu berakhir ketika 4 petugas keamanan bertubuh tegap menggiringnya ke sebuah ruangan kedap suara yang dingin. Pintu terbuka, dan Galih melangkah masuk. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ada tatapan bosan seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Galih duduk di kursi kulit di hadapan Wisnu, meletakkan sebuah map hitam di atas meja. Aku tahu kenapa kamu di sini, Wisnu. Ucap Galih tenang, suaranya berat dan penuh otoritas. Wisnu mencoba memasang wajah garang, bersandar dengan angkuh meski tangannya gemetar di bawah meja. Dengar, Galih, aku tahu kamu cuma beruntung. Berapa banyak uang yang kamu gelapkan untuk membangun gedung ini? Berikan aku 5 miliar, atau aku akan menyebarkan cerita ke media tentang bagaimana kamu menelantarkan istrimu demi ambisi. Galih terdiam sejenak, lalu tawa kecil yang meremehkan lolos dari bibirnya. Ia membuka map hitam itu dan menggesernya ke arah Wisnu. Di dalamnya bukan uang, melainkan tumpukan berkas berisi rincian hutang judi Wisnu, bukti penipuan pajak di kantor lamanya, hingga rekaman CCTV saat Wisnu bermain tangan pada Kirana. Kamu pikir aku diam selama 6 bulan ini? Galih memajukan tubuhnya, menatap langsung ke dalam mata Wisnu yang kini membelalak ketakutan. Aku sudah membeli semua surat hutangmu dari para debt collector itu. Secara hukum, akulah yang sekarang memegang nasibmu. 1 telepon saja, dan kamu bukan hanya akan berakhir di jalanan, tapi di balik terali besi. Wisnu pucat pasi. Lidahnya keluh.
Pria yang dulu begitu sombong merendahkan Galih kini tampak kecil dan tak berdaya. Galih berdiri, merapikan jasnya yang tak berkerut sedikitpun. Keluar dari kantorku. Dan jangan pernah sekalipun menyentuh Kirana lagi, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak suka melihat sampah berserakan di jalanan. Wisnu keluar dari ruangan itu dengan kaki yang terasa seperti jeli, menyadari bahwa ia baru saja mencoba menantang matahari dengan lilin kecil yang sudah padam. Ketakutan yang ditanamkan Galih di hati Wisnu berujung pada ledakan amarah yang salah sasaran. Sore itu, Wisnu pulang ke apartemen bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pecundang yang nyaris kehilangan segalanya. Dengan kalap, ia melemparkan semua pakaian Kirana keluar pintu. "Ini semua salahmu. Kamu pembawa sial!" teriak Wisnu sebelum membanting pintu dan meninggalkan Kirana yang termangu di lorong sunyi dengan puing-puing harga dirinya yang berserakan. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa tujuan, Kirana akhirnya merasakan dinginnya trotoar yang dulu pernah ia bayangkan akan dialami Galih. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh rasa lapar yang mencekik. Setelah berhari-hari melamar pekerjaan dengan ijazah yang sudah lusuh, ia akhirnya diterima sebagai pelayan paruh waktu di sebuah kafe kelas atas di pusat bisnis Jakarta. Pekerjaannya berat, mencuci piring, menyapu lantai, dan melayani pelanggan yang seringkali memandangnya sebelah mata. Suatu sore yang hujan, manajer kafe tampak panik. "Meja VVIP nomor 1. Segera siapkan layanan terbaik, tamu besar akan datang," perintahnya pada Kirana. Kirana dengan tangan yang masih gemetar karena kelelahan, menata meja tersebut dengan rapi. Tak lama kemudian, pintu kaca kafe terbuka. Aroma parfum mahal yang sangat familiar memenuhi ruangan. Jantung Kirana seolah berhenti berdetak saat melihat sosok pria tegap dengan jas wol hitam masuk, diikuti oleh beberapa asistennya. Itu Galih. Kali ini, Galih tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita cantik berpakaian elegan dengan senyum tulus menggandeng lengannya. Wanita itu tampak sangat cerdas dan berkelas, tipe wanita yang mendampingi pria bukan karena hartanya, tapi karena visi yang sama. "Silakan, Pak Galih," ucap manajer kafe dengan membungkuk hormat. Kirana mendekat untuk menuangkan air mineral ke gelas kristal di meja itu. Tangannya gemetar hebat hingga tutup botol itu jatuh dan menggelinding ke arah kaki Galih. Kirana membeku. Ia harus berjongkok tepat di bawah kaki mantan suaminya untuk mengambil tutup botol itu. Di posisi itu, ia merasa sangat kecil, sangat rendah, persis seperti posisi yang dulu ia paksakan pada Galih di hari perceraian mereka. Galih melihat ke bawah. Mata mereka bertemu sejenak. Kirana berharap ada rasa iba, atau setidaknya pengakuan. Namun, Galih hanya menoleh ke arah wanita di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Abaikan saja, sayang. Mungkin dia pelayan baru yang masih gugup." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada makian. Bagi Galih, Kirana bukan lagi mantan istri yang dibenci, melainkan hanya pelayan baru yang bahkan tidak layak untuk diingat namanya. Kirana mundur dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa di puncak kesuksesannya, Galih telah benar-benar menghapus Kirana dari lembaran hidupnya. Air mata Kirana jatuh tepat di atas nampan kosong yang ia bawa, namun ia tak punya waktu untuk meratap. Di bawah tatapan dingin manajer kafe, ia harus segera kembali ke dapur, mencuci tumpukan piring kotor, termasuk piring-piring dari meja yang baru saja ditinggalkan Galih. Sisa makanan di piring itu terasa seperti sisa-sisa mimpinya yang telah basi, dingin, hambar, dan menjijikan. Setiap gesekan spons di atas piring seolah mengiris hatinya sendiri, mengingatkan bahwa dulu ia adalah ratu di hati pria itu, namun kini ia bahkan lebih rendah dari debu di sepatunya. Malam itu, setelah shift panjang yang melelahkan, Kirana berjalan menyusuri trotoar dengan kaki yang lecet dan tubuh yang menggigil. Langkahnya terhenti di depan sebuah persimpangan besar di pusat kota. Di sana, sebuah layar videotron raksasa sedang menampilkan siaran langsung sebuah acara penghargaan bisnis bergengsi. Wajah Galih terpampang nyata di sana, memenuhi langit malam dengan aura keberhasilan yang menyilaukan. Di atas panggung megah itu, Galih memegang trofi pengusaha muda terbaik. Namun, pemandangan berikutnya adalah yang paling menghancurkan jiwa Kirana. Galih memanggil wanita anggun yang tadi bersamanya di kafe untuk naik ke panggung. Di hadapan ribuan pasang mata dan jutaan penonton televisi, Galih berlutut, membuka sebuah kotak bludru berisi cincin berlian yang kilaunya sanggup membelah kegelapan malam. "Terima kasih telah menemaniku saat aku merangkak dari titik nol. Kamu adalah alasan aku tidak menyerah pada dunia yang kejam,"
Ucap Galih melalui pelantang suara yang menggema di seluruh sudut jalan. Kirana jatuh terduduk di aspal yang dingin, menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak pecah di tengah keramaian. Ia teringat 5 tahun lalu, saat Galih memberinya cincin perak sederhana dari hasil menyisihkan uang makan selama berbulan-bulan. Saat itu, Kirana membuang cincin itu ke tempat sampah karena dianggap murahan. Kini, ia melihat pria yang sama memberikan dunia kepada wanita lain, wanita yang tahu cara menghargai sebuah perjuangan. Wisnu kini mendekam di penjara karena kasus penipuan, meninggalkan Kirana dengan tumpukan hutang yang tak mungkin terlunasi seumur hidup. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, Kirana akhirnya menyadari satu kenyataan pahit yang terlambat. Ia tidak hanya kehilangan seorang suami yang kaya, ia telah kehilangan satu-satunya jiwa yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Roda kehidupan telah berputar, dan Kirana terjepit di bawahnya, sendirian dalam penyesalan yang abadi. Kisah Galih dan Kirana mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah investasi terbaik dalam sebuah hubungan. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berjuang di titik terendah, karena kita tidak pernah tahu setinggi apa Tuhan akan mengangkat derajatnya di masa depan. Harta bisa dicari, namun ketulusan yang sudah terbuang takkan pernah bisa dibeli kembali. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Galih untuk tidak memaafkan Kirana? Apakah Kirana pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah ini balasan yang setimpal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis penuh inspirasi lainnya.